Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita untuk baptisan. Terutama teman-teman yang akan dibaptis. Materi ini sangat baik untuk menjadi dasar kenapa kita dibaptis. Mari kita berdoa sebelum kita memulai pelajaran kita ini. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur buat waktu yang sudah Kau berikan bagi kami. Untuk kembali kami belajar dari firman-Mu. Pakai hamba-Mu, biarlah kebenaran yang boleh disampaikan, mengungkapkan sebuah rahasia yang boleh kami paham, mengapa kami menjadi Kristen, kenapa kami harus ada di dalam Engkau, kenapa kami harus ada di gereja, kami boleh menyembah Engkau. Pakai hamba-Mu yang sangat terbatas ini, biarlah Kau urapi dalam urapan Roh Kudus. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, kesempatan ini kita akan coba memikirkan kembali tentang apa? Tentang peninjauan keselamatan. Menarik memang kalau kita bicara tentang keselamatan, ya tentu kita punya konsep, punya pandangan yang banyak ya terhisap dari apa yang ada di lingkungan kita, di dalam keluarga kita, dari secara tradisi atau keyakinan-keyakinan kita yang sudah begitu mendalam dalam diri kita. Nah, karena itu saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar bagaimana supaya kita sebagai jemaat, sebagai anak-anak Tuhan yakin bahwa semua orang telah berbuat dosa dan membutuhkan keselamatan. Nah, untuk itu kita coba menggali ya dengan tema peninjauan keselamatan. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, manusia itu diciptakan untuk apa? Untuk bersekutu. Bersekutu dengan Allah, dan memang sebenarnya Allah mengasihi manusia. Tetapi Allah tidak mau bersekutu dengan dosa manusia. Dosa inilah yang menjadikan hubungan antara manusia dengan Allah terputus. Jadi saudaraku, kita belajar di sini. Sejatinya Allah menciptakan manusia dengan begitu uniknya. Manusia itu adalah makhluk yang sangat istimewa. Ya, makhluk yang tidak sama, maaf, dengan hewan atau binatang. Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan kita melihat ungkapan gambar dan rupa Allah itu menyiratkan tentang citra Allah itu ada dalam diri manusia yang diciptakan. Sehingga manusia memiliki kemampuan seperti Allah dalam hal karakter. Dan yang menarik, manusia punya relasi yang dekat dengan Allah. Manusia bisa bersekutu dengan Allah. Itu yang terjadi dalam kehidupan Adam dan Hawa. Mereka bisa berdialog, bisa berbicara, membangun relasi yang indah. Namun sangat disayangkan, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Sehingga hubungan itu menjadi terputus akibat dosa. Nah, sehingga Adam yang ditempatkan di Taman Eden, tempat yang begitu ideal, ya, memiliki hubungan yang terputus. Sehingga boleh saya katakan, Taman Eden berubah menjadi Taman Edan. Karena manusia jatuh dalam dosa. Nah, pertama kita lihat Allah mengasihi manusia. Ini dasar yang perlu kita pahami. Allah mengasihi manusia dan memiliki suatu rencana yang indah bagi manusia. Nah, itulah sebabnya manusia yang diciptakan oleh Allah itu ditempatkan di Taman Eden. Agar dapat selalu berkumpul dengan Allah serta mengalami segala kebaikannya. Pada waktu ini manusia belum melakukan dosa sedikit pun. Itulah sebabnya manusia dapat bersekutu dengan Allah yang Maha Suci itu. Ini sesuatu yang luar biasa, anugerah ya, yang luar biasa bagi manusia pertama. Jadi Adam dan Hawa, seperti saya katakan di awal tadi, bisa membangun relasi yang inti, yang indah. Itulah kasih Allah yang dinyatakan. Allah Sang Pencipta bisa bersekutu dengan Allah yang diciptakan. Poin kedua yang kita lihat, saudaraku yang saya kasih, dosa memisahkan manusia dari Allah. Saudara, Tuhan Allah Maha Suci, sedangkan manusia penuh dosa. Karena itu ada satu jurang pemisah antara manusia dan Allah. Walaupun
kita mau jujur, kita orangnya baik, ya disebut dengan baik hati, tetapi mustahil manusia itu tidak ada dosanya. Karena Alkitab katakan apa? Roma 3:23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dari ayat ini kita bisa melihat dua hal yang diungkapkan dalam ayat ini. Dikatakan semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kita melihat akibat dosa terputus hubungan manusia dengan Allah. Kita lihat di awal tadi, manusia bisa bersekutu dengan Allah begitu intim. Tapi setelah dosa, retak, ada gap. Kita bisa melihat gambar ini. Ya, kita melihat gambar kiri itu ada manusia yang gambar hitam. Saya tulis itu manusia dalam kondisi berdosa. Sementara di situ di tengah-tengah ada jurang. Lalu di seberang kanannya itu gambar kemasan, itulah posisi Tuhan yang Maha Kudus. Kita tahu tadi Allah itu Maha Suci, sehingga manusia bisa membangun hubungan dengan Allah. Tapi akibat dosa, kita sadar Allah itu kudus, sehingga tidak mungkin. Tadi kita baca ya Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi manusia itu memberontak kepada Tuhan dengan memilih jalannya sendiri. Pemberontakan manusia ini disebut dosa, yang diwujudkan dengan sikap tidak menundukkan dirinya kepada Tuhan maupun melawan Tuhan. Nah, saudaraku yang saya kasih, lebih jelasnya kita melihat lebih terperinci. Dosa itu memisahkan manusia dari Allah. Kita lihat dosa. Dalam Wahyu 21 ayat 8. Wahyu 21 ayat 8, mari kita baca. Wahyu 21 ayat yang ke-8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua, yang disebut dengan kematian kekal. Karena Allah itu kudus, sehingga manusia itu ditempatkan di, boleh saya katakan disebut lautan api. Itu adalah yang kita kenal dengan istilah neraka. Manusia dikatakan tadi apa? Semua berdosa. Roma 6:23, sebab upah dosa itu maut. Akibat dosa manusia binasa. Dan kita melihat dalam Ibrani 9:27, nanti kita akan baca, intinya adalah hukuman itu pasti. Manusia mati lalu kemudian dihukum. Nah, saudaraku, kita melihat sebagai contoh gambaran tentang manusia. Kita lihat gambar ini. Ini sengaja mangganya dikupas. Tapi ketika kita melihat mangga ini, kita tertarik dengan harumnya. Dan kita ingin makan. Namun ketika kita membuka mangga ini, sungguh terkejut. Itulah hidup manusia. Hidup manusia seperti buah mangga. Dari luar tampak begitu indah dan wangi, tapi dalamnya sudah ada ulat yang menjijikan dan merusak, sehingga buah itu tidak berguna. Manusia dari kecil tidak ada yang mengajarkan dia untuk memukul, untuk mencubit, untuk menjotos, mungkin bahasa Jawanya, ya, dan sebagainya. Tetapi setelah besar, mulai nampak melakukan hal-hal yang tidak pernah diajarkan, yang disebut dengan dosa. Nah, Bapak Saudaraku, kita melihat Roma 6:23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudaraku, bukti bahwa manusia itu berdosa adalah kematian. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat lolos dari mengalami kematian. Saudaraku, mungkin kita berpikir atau bertanya, ketika Tuhan berikan perintah pada Adam dan Hawa, jangan engkau makan, memandang atau makan buah ini, engkau akan mati. Faktanya Alkitab katakan bahwa ketika Adam dan Hawa memakan buah itu, mereka tidak mati. Ya, nah bagaimana ini? Sesuatu yang kontras.
Tapi kalau kita cermati yang dimaksudkan dengan kematian di sini, bukan bicara tentang kematian secara fisik belaka, tapi kematian secara rohani, di mana jiwa dan roh itu dihukum. Nah, itu maksud dari sini kata maut. Jadi, ya orang Kristen pun bisa mati kan? Ketika meninggal mati. Tetapi orang Kristen yang percaya kepada Yesus, tubuhnya memang dikubur. Tetapi jiwa dan rohnya bersama dengan Tuhan. Berarti nggak mati kan? Tetap hidup. Tapi kalau berdosa, tubuh jiwa, rohnya sekaligus mati. Nah, saudaraku yang saya kasih, dikatakan Roma 6:23 tadi, upah dosa adalah maut. Artinya mati di sini artinya berpisah atau terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Jadi memiliki hubungan yang putus. Dalam penciptaan awal tadi kita belajar, ketika Adam dan Hawa di Taman Eden, mereka memiliki hubungan yang dekat. Akibat dosa putus hubungannya. Sampai selama-lamanya. Jadi selama manusia itu masih hidup, ya ini memberikan pemahaman kepada kita. Selama manusia itu masih hidup, maka masih ada kesempatan untuk memperoleh pengampunan dosa. Kenapa bisa demikian? Karena apa? Ibrani 9 ayat 27. Dikatakan dalam Ibrani 9:27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Dari ayat ini kita bisa melihat manusia itu ditetapkan untuk mati satu kali. Yang kedua, setelah mati dihakimi. Nah, saudaraku, manusia karena dosanya dihukum ke dalam lautan api. Itu yang kita baca tadi dalam Wahyu 21 ayat 8. Nah, sekarang kalau kita melihat manusia itu akibat dosa dihukum, terpisah dengan Allah sampai selama-lamanya. Berarti hilanglah hubungan manusia dengan Allah sampai selama-lamanya. Nah, sekarang bagaimana dengan usaha manusia? Saya yakin manusia akan berupaya untuk bangkit lepas dari resiko itu. Nah, kita melihat yang ketiga, usaha manusia itu sia-sia. Saudaraku, sepanjang abad manusia sudah berusaha untuk mencoba menyeberangi jurang pemisah antara dirinya dengan Allah, untuk mencari Allah dan jaminan kehidupan yang penuh kebahagiaan bersama Allah di sorga nanti, melalui amal, pendidikan, agama, hidup yang baik-baik saja, dan lain-lain sebagainya. Namun, apapun usahanya, manusia itu gagal disebabkan karena dosanya. Itulah sebabnya keselamatan bukanlah usaha manusia. Keselamatan adalah pemberian Allah. Nah, setelah kita melihat gambar ini kembali, ya, di mana usaha manusia itu sia-sia, ya kan? Dengan berusaha dengan amal, menunjukkan perbuatan baiknya, lewat pendidikannya, hidup yang baik, hidup agamanya, sesuatu yang nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Dimungkinkan itu oleh karena anugerah Tuhan. Nanti kita lihat ayatnya dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Akibat dosa itu maut. Nah, saudaraku, kita belajar di sini. Ya, kita lihat hakikat Allah di sini. Allah itu Maha Kasih, Maha Suci, Maha Adil. Nah, Allah itu kasih, tapi juga Allah itu adil. Karena Dia mengasihi, kita melihat misalnya Yeremia 31 ayat 3. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Jadi kasih Allah itu kekal. Kasih Allah itu tidak pernah berubah. Kalau berubah berarti Allah itu bisa berubah kan? Hakikat Allah itu kekal. Nah, kalau bicara Dia Maha Kasih berarti kasihnya juga kekal, saudara. Nah, persoalannya sekarang Dia adil. Ya kan? Karena Dia adil, pasti akan dinyatakan keadilannya dengan hukuman. Dalam Keluaran 34 ayat 7b, tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Kita sudah lihat juga Roma 6:23a, upah dosa ialah maut. Menarik di sini. Satu segi Allah mengasihi, segi yang lain Allah itu adil.
Tapi jangan lupa Allah itu maha suci. Dan di sini seakan-akan Allah diperhadapkan atau mengalami yang namanya dilema. Karena dia mengasihi nggak mungkin menghukum. Tapi dia adil. Karena dia adil pasti menghukum. Kenapa? Karena dia maha suci. Nah saudaraku, kita lihat Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kalau kita melihat ayat 8 di situ, sebab karena kasih karunia. Sebab karena kasih karunia. Dalam terjemahan lain sebenarnya lebih tepat sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Nah kata oleh di sini lebih tepat melalui iman. Jadi jalurnya iman, olehnya anugerah. Jadi kita diselamatkan oleh karena anugerah. Kita bisa ada dalam anugerah itu kalau kita beriman. Nah, menariknya ada 5 hal dari ayat yang kita baca dari Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Keselamatan karena kasih karunia, itu yang pertama. Yang kedua, keselamatan oleh iman. Yang ketiga, keselamatan bukan hasil usaha sendiri. Ya, yang keempat, keselamatan pemberian Allah. Yang kelima, keselamatan bukan pekerjaan kita karena usaha manusia itu sia-sia. Maka akibatnya apa? Yang keempat, bagian keempat kita belajar, Allah menyediakan jembatan keselamatan satu-satunya. Karena apapun upaya manusia, Bapak Ibu Saudaraku, tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah dosa. Sehingga Allah menyediakan sarana supaya kita bisa datang kepada Allah. Nah, Yesus Kristus sudah ditentukan oleh Allah menjadi jalan satu-satunya untuk pengampunan dosa manusia. Mari kita lihat apa itu Injil, apa itu berita Injil. Kita lihat 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan ayat 4. 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Perhatikan di sini dikatakan dari ayat ini, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Yang kedua, Yesus dikuburkan. Yang ketiga, Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Itulah berita Injil. Nah, saudaraku, dengan demikian Allah telah menjembatani jurang pemisah dengan dirinya. Dengan mengirimkan Yesus Kristus untuk menebus dosa kita di kayu salib, saudaraku. Nah, kita lihat gambar ini. Jadi, Allah memberikan sarana. Di mana Allah memberikan jembatan keselamatan satu-satunya kepada kita, yaitu salib. Yang dikatakan tadi, Yesus mati karena dosa kita, dibangkitkan pada hari ketiga. Itu hal yang perlu kita percayai. Jadi, Yesus kalau tidak mati, tidak mungkin. Ya, dia mati karena dosa-dosa kita, dia dikuburkan, hari ketiga dia bangkit. Dan kebangkitan Kristus itulah yang memberikan kepastian kepada kita. Paulus berkata dalam 1 Korintus 15. Ya, selanjutnya kita lihat ayat 14 dan seterusnya. Kalau Yesus tidak bangkit, maka percuma kita percaya. Kalau Yesus tidak bangkit, kita tidak perlu memberitakan tentang dirinya. Karena dia mati. Ya, nah saudaraku, jadi jembatan untuk datang pada Allah adalah percaya kepada Yesus. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, kita melihat gambar ini lebih tajam di mana salib ya. Dalam Roma 5 ayat 8 kita menemukan sebuah kebenaran, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Menarik kalau kita melihat dalam Roma pasal yang kelima ayat 6 sampai ke 10. Ada keterangan yang menarik, ketika kita masih lemah,
Dalam teks lebih tepat, ketika kita masih tidak berdaya. Ya. Yang kedua, ketika kita masih berdosa. Yang kita baca tadi, Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 6, ketika kita masih lemah. Lalu dalam selanjutnya, ketika kita masih durhaka, musuhnya Allah. Roma 5 ayat 9 sampai 10. Jadi dalam kondisi tidak ada alasan, tidak ada andil, tidak ada kebanggaan dari perbuatan manusia. Justru Yesus menyatakan kasihnya karena kasihnya kekal. Dia menyatakan kasihnya dengan mengutus Yesus. Jadi saudaraku, Tuhan telah menjembatani jurang pemisah antara manusia yang berdosa dengan dirinya yang Maha Kudus melalui penebusan Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib dan kemudian bangkit kembali, Ia telah membayar hukuman yang seharusnya dijatuhkan atas manusia oleh karena dosa. Yesus bayar itu sehingga lunas. Nah, mari kita lihat Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Ayat ini menjelaskan kepada kita, Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan hidup. Luar biasa. Beliau adalah jalan kebenaran, jalan kehidupan. Jadi setelah kita mengetahui ini, bagaimanakah caranya manusia bisa menerima keselamatan itu? Bagaimana caranya kita melintasi jembatan Yesus Kristus yang telah disediakan Allah bagi kita? Yang kelima, saudaraku, hanya dengan percaya dan menerima Tuhan Yesus, maka terlepas dari hukuman dosa. Ayat yang menarik yang perlu kita perhatikan dalam Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku, perhatikan, mendengar perkataanku dan percaya kepada dia, perhatikan, percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal, perhatikan, mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, dan tidak turut dihukum sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup, perhatikan, ya, dia sudah pindah dari maut kepada hidup. Jadi, saudaraku, untuk memiliki hidup yang kekal, tidak turut dihukum, agar kita bisa pindah dari dalam maut ke dalam hidup, pertama, kita harus mendengar perkataanku. Namun ada baiknya kita memperdalam dulu kata hidup. Kata hidup dari kata bios dan kata zoe. Nah, kata bios itu sepertinya hidup, tapi itu gambar. Yang bisa dikatakan gambar hidup seperti film yang kita lihat atau bioskop atau YouTube, misal kita lihat ya video-video, wah kita bisa katakan ini artis ini dia siapa, kita kenal walaupun kita tidak pernah bertemu, kita tahu ya karena ada orang sih, tapi sebenarnya sesungguhnya bukan orang, kan cuma gambar, tapi hidup. Itulah makna kata bios. Nah itu yang saya katakan tadi di awal, Adam dan Hawa. Ya, dia mati akibat dosa. Tapi kenapa dia hidup? Dia hidup sebatas bios. Bios. Nah, lalu yang kedua zoe. Nah, kata zoe ini ada memiliki nilai hidup yang kekal, hidup yang punya kualitas. Nah, inilah yang kita rindukan. Akibat dosa maut, supaya kita bisa pindah dari maut ke dalam hidup, kita harus mendengar perkataan Tuhan Yesus. Ya, apa yang dia katakan kita dengar. Yang kedua, ya, tetapi tidak cukup hanya mendengar saja. Kita harus percaya juga. Hanya dengan percaya, yaitu iman, kita menerima Yesus menjadi jembatan atas jurang dosa kita. Jadi dua hal, ya, menerima dan percaya. Contoh di sini, ada air es di meja. Kita tahu bahwa kalau kita minum air es itu, maka haus akan hilang. Tetapi pada waktu mengetahui atau mendengar saja, haus kita belum hilang.
Haus kita akan hilang kalau kita percaya dan menerima, artinya meminum air es itu. Demikian juga dengan keselamatan. Tidak cukup hanya mendengar saja tentang Yesus, tapi kita harus percaya dan menerima Dia dalam hidup kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, mari kita baca Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dari ayat ini kita bisa melihat, saudara, kalau menerima dan percaya kepada Yesus, saudara dipindahkan dari maut kepada hidup. Sehingga dari ayat kita bisa melihat, saudara menjadi anak-anak Allah. Yang kedua, saudara mendapat hidup yang kekal. Artinya, melalui Yesus saudara menyeberangi jurang pemisah antara Allah dan manusia itu. Kita berpindah. Karena sudah ada jembatannya. Ya, setelah percaya dan menerima Yesus, bagaimana keadaan saudara sekarang? Kita lihat. Nah, kita lihat sekarang. Setelah kita percaya, kita menerima Yesus, ya kita berhidup yang kekal. Kita bersama dengan Tuhan. Kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Ada akses untuk kita datang kepada Tuhan. Luar biasa. Dalam Ibrani 10 ayat 19, ya, karena korban Yesus memungkinkan kita bisa masuk ke dalam hadiratnya. Luar biasa. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, jadi keadaan saudara sekarang adalah apa? Yang keenam, saudara memiliki hidup yang kekal sekarang. Jadi kalau kita meninggal, ketika kita dalam Tuhan, kita sudah menerima dan percaya, dapat janji hidup yang kekal. Jadi kita, kalau toh mati, kita tetap hidup. Ya, kita punya hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Punya hidup yang kekal bicara yang sekarang, tidak turut dihukum bicara masa depan. Yang ketika sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi sekarang Yesus sedang menunggu di depan pintu hati saudara. Yesus ingin masuk ke dalam hidup saudara untuk memberikan keselamatan. Apakah jawaban saudara? Maukah saudara menerima? Maukah saudara mengizinkan Yesus masuk ke dalam hidupmu? Ya, untuk memimpin hidupmu, membereskan masalah dosamu. Dan akuilah Dia. Ya, akuilah Dia. Selesaikan dosa kita, mohon pengampunan. Dan hadirkan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Kita lihat Wahyu pasal 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Puji Tuhan, kita bersama dengan Tuhan. Saudaraku, kalau saudara betul-betul mau menerima Tuhan hari ini, ambillah keputusan. Berdoalah bersama dengan saya, seperti doa yang saya tulis di sini. Sama-sama kita berdoa. Tuhan, saya mengakui bahwa saya berdosa dan harus menanggung hukuman dosa. Saya tidak dapat menyelamatkan diri saya sendiri. Syukur kepada Tuhan yang telah mengaruniakan Tuhan Yesus Kristus untuk menggantikan dan menebus saya. Saya memerlukan dan menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat saya. Sekarang ini saya bertobat dan berbalik dari dosa-dosa dan mau diubahkan untuk mengikuti dan memuliakan-Mu sebagai Tuhan dalam hidup saya. Amin. Saudaraku, dari pertemuan kita hari ini kita belajar ada 3 hal yang menarik kita melihat di sini. Tapi inti poin adalah apa? Ya, rancangan Tuhan bagi manusia adalah apa? Supaya manusia memuliakan dan mencerminkan Allah. Manusia memuliakan Allah dan mencerminkan Allah. Karena itu manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Namun yang disayangkan, ya pertama, masalah manusia. Yaitu dosa dan keterhilangan. Ya, akibat dosa itu maut. Dan sebab upah dosa itu maut. Tapi ada yang kedua, penyelesaian yang Tuhan berikan kepada manusia. Jembatan untuk datang pada Bapa, yaitu penebusan Kristus di kayu salib. Tinggal yang ketiga, bagaimana respon, bagaimana tanggapan kita menerima Yesus. Tuhan Yesus memberkati, mari kita datang berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur bahwa pertemuan kami kali ini, biarlah firman-Mu boleh menggugah setiap kami untuk betul-betul sadar
kami betul-betul membutuhkan keselamatan dari Engkau. Bahwa kami dengan segala upaya kami ada sesuatu yang mustahil, yang tidak mungkin dapat kami lakukan. Biarlah Tuhan ambil bagian dalam hidup kami kalau kami belum menerima dan percaya kepadamu. Hari ini kami ambil keputusan. Terima kasih, kami bersyukur dan kami berdoa berkat Tuhan menyertai setiap kami. Dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.